Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Kitab Mawas Diri, tempat kita belajar dan merenungkan ajaran-ajaran luhur para tokoh Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah yang menarik dan penuh kontroversi dari salah satu tokoh-tokoh terkemuka di tanah Jawa, yaitu Syekh Siti Jenar. Beliau dikenal dengan ajaran-ajarannya yang nyeleneh dan menggemparkan pada masanya. Namun di balik kontroversi tersebut, terdapat pemahaman yang mendalam tentang hakikat ketuhanan dan kemanusiaan. Mari kita bersama-sama menelusuri jejak langkah Syekh Siti Jenar, memahami ajaran-ajarannya, dan mengambil hikmah dari kisah hidupnya. Jati diri Syekh Siti Jenar, sosok yang dikenal dengan berbagai nama seperti Raden Sasmaka, Syekh Lemah Abang, atau Syekh Abdul Jalil, adalah tokoh yang penuh kontroversi dalam sejarah penyebaran agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-16. Jejak langkahnya diwarnai dengan ajaran-ajaran yang dianggap nyeleneh dan menggemparkan zamannya. Namun di balik kontroversi tersebut terdapat perjalanan spiritual yang mendalam. Satu misteri yang menyelimuti Syekh Siti Jenar adalah asal-usulnya. Tidak ada catatan sejarah yang pasti mengenai tempat dan tanggal kelahirannya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia berasal dari Cirebon, sementara sumber lain mengatakan bahwa ia lahir di Demak. Bahkan, ada pula yang berpendapat bahwa ia berasal dari Persia sebelum akhirnya berdakwah di tanah Jawa. Ketidakjelasan mengenai asal-usulnya ini menimbulkan berbagai spekulasi dan interpretasi. Ada yang beranggapan bahwa hal ini sengaja disembunyikan untuk melindungi identitasnya sebagai seorang tokoh kontroversial. Ada pula yang percaya bahwa ketidakjelasan ini justru menunjukkan bahwa Syekh Siti Jenar adalah sosok yang melampaui batasan-batasan identitas dan asal-usul pendidikan dan pengembaraan spiritual. Meskipun asal-usulnya tidak jelas, namun dapat dipastikan bahwa Syekh Siti Jenar memiliki minat yang besar terhadap ilmu agama dan tasawuf sejak usia muda. Ia berguru kepada beberapa ulama terkemuka pada masanya, baik di tanah Jawa maupun di luar Jawa. Ia mempelajari berbagai macam ilmu, mulai dari fiqih, tauhid, hingga tasawuf. Namun, ilmu yang ia dapatkan dari para gurunya tidak sepenuhnya memuaskan, dahaganya akan pengetahuan yang lebih dalam. Ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam ajaran-ajaran yang ia pelajari. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengembara dan mencari jati dirinya melalui perjalanan spiritual yang panjang. Dalam pengembaraannya, Syekh Siti Jenar bertemu dengan berbagai macam orang, dari ulama terkemuka hingga masyarakat awam. Ia berdiskusi, bertukar pikiran, dan belajar dari pengalaman mereka. Ia juga melakukan berbagai macam laku spiritual, seperti puasa, meditasi, dan zikir. Pencarian kebenaran, hakiki perjalanan spiritual. Syekh Siti Jenar adalah pencarian tanpa henti akan kebenaran hakiki. Ia tidak pernah puas dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh para ulama atau guru spiritualnya. Ia selalu mempertanyakan dan mencari makna yang lebih dalam dari setiap ajaran dan pengalaman yang ia dapatkan. Pencarian kebenaran hakiki ini membawanya pada pemahaman yang unik dan kontroversial. Ia sampai pada kesimpulan bahwa manusia memiliki potensi untuk bersatu dengan Tuhan, atau yang ia sebut dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti. Konsep ini yang kemudian menjadi inti dari ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar, dan juga yang membuatnya dianggap sesat oleh sebagian ulama pada masanya. Kesimpulan babak awal kehidupan Syekh Siti Jenar diwarnai dengan misteri asal-usul dan pencarian jati diri yang tak pernah usai. Perjalanan spiritualnya yang panjang dan penuh tantangan membawanya pada pemahaman yang mendalam tentang hakikat kehidupan dan ketuhanan. Pemahaman inilah yang kemudian ia tuangkan dalam ajaran-ajarannya yang meskipun kontroversial, namun tetap hidup dan berkembang hingga saat ini. Ajaran kontroversial Syekh Siti Jenar, seorang tokoh yang hidup di tanah Jawa pada abad ke-16, dikenal karena ajaran-ajarannya yang kontroversial dan menggemparkan pada masanya. Ajaran-ajarannya yang dianggap nyeleneh ini membuatnya berhadapan dengan para ulama dan penguasa, bahkan berujung pada hukuman mati. Manunggaling Kawula Gusti
Bersatunya manusia dengan Tuhan. Salah satu ajaran paling kontroversial dari Syekh Siti Jenar adalah konsep manunggaling kawula Gusti. Secara harfiah, istilah ini berarti bersatunya hamba dengan Tuhan. Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa manusia memiliki potensi untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan melalui proses spiritual yang mendalam. Konsep ini dianggap sesat oleh sebagian ulama pada masanya karena dianggap menyamakan manusia dengan Tuhan. Mereka berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang hina dan tidak mungkin bersatu dengan Tuhan yang Maha Suci. Namun, Syekh Siti Jenar memiliki interpretasi yang berbeda. Menurutnya, manunggaling kawula Gusti bukanlah berarti menyamakan manusia dengan Tuhan, melainkan hal ini berarti bahwa manusia dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam dirinya dan mengalami pengalaman spiritual yang mendalam sehingga merasa dekat dengannya. Hakikat kematian, awal kehidupan abadi. Selain manunggaling kawula Gusti, Syekh Siti Jenar juga memiliki pandangan yang unik tentang hakikat kematian. Ia menyatakan bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan awal dari kehidupan yang abadi. Menurutnya, kematian adalah pintu gerbang menuju alam yang lebih tinggi, di mana manusia dapat mencapai kesempurnaan sebelum meninggal dunia melalui laku spiritual yang intens. Pandangan Syekh Siti Jenar tentang kematian ini berbeda dengan pandangan umum yang berkembang di masyarakat pada masanya. Masyarakat pada umumnya menganggap kematian sebagai sesuatu yang menakutkan dan harus dihindari. Namun, bagi Syekh Siti Jenar, kematian adalah sesuatu yang indah dan harus dihadapi dengan berani. Kontroversi dan penolakan ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar yang kontroversial ini tentu saja tidak diterima oleh semua pihak. Sebagian ulama pada masanya menganggap ajarannya sesat dan berbahaya bagi masyarakat. Mereka khawatir bahwa ajaran manunggaling kawula Gusti dapat menyesatkan umat Islam dan merusak akidah mereka. Selain itu, pandangan Syekh Siti Jenar tentang kematian juga dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka berpendapat bahwa kematian adalah urusan Tuhan dan manusia tidak memiliki hak untuk menentukan kapan dan bagaimana mereka akan mati. Akibatnya, Syekh Siti Jenar pun mendapatkan tekanan dan penolakan dari berbagai pihak. Ia bahkan dituduh sebagai bid'ah dan sesat oleh para ulama. Namun, ia tetap teguh pada keyakinannya dan terus menyebarkan ajarannya kepada masyarakat. Kesimpulan ajaran-ajaran kontroversial Syekh Siti Jenar seperti manunggaling kawula Gusti dan hakikat kematian telah menimbulkan perdebatan dan kontroversi yang berkepanjangan. Meskipun dianggap sesat oleh sebagian ulama pada masanya, namun ajaran-ajarannya tetap hidup dan berkembang di kalangan masyarakat hingga saat ini. Kontroversi yang menyertai ajaran Syekh Siti Jenar menunjukkan bahwa kebebasan berpikir dan berekspresi adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan beragama. Meskipun demikian, kebebasan tersebut juga harus diimbangi dengan tanggung jawab dan kebijaksanaan agar tidak menimbulkan kesesatan dan perpecahan di masyarakat. Ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar yang kontroversial, terutama konsep manunggaling kawula Gusti, memicu perdebatan sengit di antara para wali dan ulama terkemuka pada masanya. Mereka khawatir bahwa ajaran ini dapat menyesatkan masyarakat dan merusak akidah umat Islam. Para wali yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa merasa perlu untuk mengambil tindakan terhadap ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang ini. Pertemuan di Demak untuk menyelesaikan polemik yang berkembang di masyarakat. Para wali dan ulama sepakat untuk mengadakan pertemuan di Demak, pusat kekuasaan Islam pada saat itu. Syekh Siti Jenar sebagai tokoh yang dianggap kontroversial, diundang untuk hadir dan menjelaskan ajarannya secara langsung di hadapan para wali. Pertemuan ini menjadi ajang perdebatan sengit antara Syekh Siti Jenar dengan para wali mengenai hakikat manunggaling kawula Gusti dan ajaran-ajaran kontroversial lainnya. Pembelaan Syekh Siti Jenar dalam perdebatan tersebut, ia menjelaskan bahwa manunggaling kawula Gusti bukanlah berarti menyamakan manusia dengan Tuhan, melainkan hal ini berarti bahwa manusia dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam dirinya
dan mengalami pengalaman spiritual yang mendalam sehingga merasa dekat dengannya. Ia juga menekankan bahwa manunggaling kaula Gusti dapat dicapai melalui laku spiritual yang intens dan tidak bertentangan dengan ajaran tauhid. Syekh Siti Jenar juga menjelaskan pandangannya tentang hakikat kematian. Ia menyatakan bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan perekhot menuju kehidupan yang lebih baik dan abadi. Ia juga mengajarkan bahwa manusia dapat mencapai kesempurnaan sebelum meninggal dunia melalui laku spiritual yang tekun. Syekh Siti Jenar telah berusaha menjelaskan ajarannya dengan sebaik-baiknya, namun para wali dan ulama lainnya tetap tidak dapat menerima pandangannya. Mereka berpegang pada interpretasi mereka sendiri yang lebih konservatif dan tradisional. Mereka khawatir bahwa ajaran manunggaling kaula Gusti dapat membuka pintu bagi pemahaman yang salah tentang ketuhanan dan merusak akidah umat Islam. Perdebatan antara Syekh Siti Jenar dengan para wali berlangsung sangat tegang dan sengit. Masing-masing pihak mempertahankan argumen dan keyakinannya masing-masing. Para wali dan ulama lainnya berupaya untuk membuktikan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar sesat dan menyesatkan. Sementara itu, Syekh Siti Jenar dengan tenang dan sabar berusaha menjelaskan bahwa ajarannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Kesimpulan perdebatan antara Syekh Siti Jenar dengan para wali di Demak tidak menghasilkan kesepakatan yang memuaskan. Perbedaan interpretasi mengenai manunggaling kaula Gusti dan ajaran-ajaran kontroversial lainnya tetap menjadi jurang pemisah di antara mereka. Meskipun demikian, perdebatan ini menjadi catatan penting dalam sejarah pemikiran Islam di Tanah Jawa. Perdebatan ini menunjukkan bahwa kebebasan berpikir dan berekspresi adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan beragama, meskipun harus diimbangi dengan tanggung jawab dan kebijaksanaan. Hukuman mati setelah perdebatan sengit di Demak, para wali dan ulama terkemuka pada saat itu tidak menemukan titik temu dengan Syekh Siti Jenar. Mereka tetap berkeras bahwa ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar, terutama konsep manunggaling kaula Gusti, adalah sesat dan berbahaya bagi masyarakat. Mereka khawatir bahwa ajaran ini dapat menyesatkan umat Islam dan merusak akidah mereka. Keputusan para wali meskipun Syekh Siti Jenar telah berusaha menjelaskan ajarannya dengan sebaik-baiknya, namun para wali tetap pada pendirian mereka. Mereka menganggap bahwa Syekh Siti Jenar telah melakukan penistaan agama dan harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah berunding dan bermusyawarah, para wali akhirnya sepakat untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Syekh Siti Jenar. Hukuman mati terhadap Syekh Siti Jenar dilaksanakan di depan umum di alun-alun Demak, pusat kekuasaan Islam pada saat itu. Ribuan orang menyaksikan pelaksanaan hukuman mati ini. Syekh Siti Jenar dengan tenang dan tanpa rasa takut menerima hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya. Ia tidak menunjukkan penyesalan atau ketakutan sedikit pun. Hukuman mati yang dijatuhkan kepada Syekh Siti Jenar menimbulkan berbagai kontroversi dan perdebatan di kalangan masyarakat. Ada yang setuju dengan keputusan para wali karena mereka menganggap Syekh Siti Jenar telah melakukan penistaan agama. Namun, ada pula yang tidak setuju dengan keputusan tersebut karena mereka menganggap Syekh Siti Jenar adalah seorang ulama yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama Islam. Tanggapan masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap hukuman mati yang dijatuhkan kepada Syekh Siti Jenar sebagai tindakan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mereka berpendapat bahwa Syekh Siti Jenar seharusnya diberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki ajarannya jika memang dianggap sesat. Namun para wali dan ulama pada saat itu memiliki pandangan yang berbeda. Mereka beranggapan bahwa hukuman mati adalah satu-satunya cara untuk menghentikan penyebaran ajaran Syekh Siti Jenar yang dianggap sesat dan berbahaya bagi masyarakat. Kesimpulan hukuman mati yang dijatuhkan kepada Syekh Siti Jenar merupakan peristiwa tragis dalam sejarah penyebaran agama Islam di Tanah Jawa. Peristiwa ini menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman dan interpretasi tentang agama dapat berujung pada konflik dan kekerasan. Meskipun demikian, kisah Syekh Siti Jenar tetap hidup
dan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya kebebasan berpikir dan berekspresi dalam kehidupan beragama. Kematian Syekh Siti Jenar di alun-alun Demak pada abad ke-16 tidak hanya mengakhiri hidupnya, tetapi juga memicu berbagai interpretasi dan spekulasi tentang makna kematiannya. Masyarakat pada saat itu terbagi menjadi dua kubu utama. Ada yang menganggapnya sebagai seorang martir yang dengan berani mempertahankan keyakinannya hingga akhir hayatnya. Namun, ada pula yang menganggapnya sebagai tokoh sesat yang ajarannya berbahaya bagi masyarakat. Bagi sebagian orang, Syekh Siti Jenar adalah seorang martir yang rela mengorbankan nyawanya demi mempertahankan keyakinannya tentang Manunggaling Kawula Gusti. Mereka melihat kematiannya sebagai bukti keteguhan imannya dan keberaniannya dalam menghadapi penguasa yang zalim. Mereka menganggap Syekh Siti Jenar sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Namun, bagi sebagian yang lain, Syekh Siti Jenar adalah seorang tokoh sesat yang ajarannya menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka menganggap bahwa konsep Manunggaling Kawula Gusti adalah ajaran yang menyesatkan dan dapat merusak akidah umat Islam. Mereka melihat kematian Syekh Siti Jenar sebagai hukuman yang setimpal atas kesalahannya. Makna kematian Syekh Siti Jenar terlepas dari kontroversi yang menyertainya. Kematian Syekh Siti Jenar memiliki makna yang mendalam bagi sejarah pemikiran Islam di tanah Jawa. Kematiannya menjadi simbol pentingnya kebebasan berpikir dan berkeyakinan dalam kehidupan beragama. Ia mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki keyakinan dan pemahaman yang berbeda tentang agama, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama itu sendiri. Selain itu, kematian Syekh Siti Jenar juga mengingatkan kita tentang hakikat kematian sebagai bagian dari kehidupan yang tidak terhindarkan. Kematian adalah sebuah misteri yang selalu menjadi perdebatan dan renungan manusia sepanjang sejarah. Syekh Siti Jenar melalui kematiannya mengajak kita untuk merenungkan makna kematian dan mempersiapkan diri menghadapinya dengan tenang dan berani. Warisan pemikiran Syekh Siti Jenar, meskipun ajarannya dianggap kontroversial pada masanya, namun pemikiran Syekh Siti Jenar tetap hidup dan berkembang di kalangan masyarakat hingga saat ini. Konsep Manunggaling Kawula Gusti menjadi salah satu tema penting dalam kajian tasawuf di Indonesia. Pemikiran-pemikiran Syekh Siti Jenar juga menjadi inspirasi bagi para pencari kebenaran dan keadilan. Kematian Syekh Siti Jenar adalah sebuah peristiwa yang kompleks dan mengandung berbagai makna. Ia bisa dimaknai sebagai simbol keberanian, keteguhan iman, kebebasan berpikir, atau bahkan sebagai peringatan tentang bahaya kesesatan. Namun, yang pasti, kematian Syekh Siti Jenar telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Ia telah membuka ruang diskusi dan perdebatan tentang berbagai isu penting dalam agama dan kehidupan, yang pada akhirnya mendorong umat Islam untuk berpikir lebih kritis. Meskipun ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar dianggap kontroversial dan bahkan sesat oleh sebagian ulama pada masanya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemikirannya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan tasawuf dan kebudayaan Jawa. Ajaran-ajarannya yang menekankan pada konsep Manunggaling Kawula Gusti telah menjadi salah satu tema sentral dalam kajian tasawuf Jawa. Manunggaling Kawula Gusti, konsep kunci dalam tasawuf Jawa. Konsep Manunggaling Kawula Gusti, yang berarti bersatunya hamba dengan Tuhan, adalah inti dari ajaran Syekh Siti Jenar. Konsep ini mengajarkan bahwa manusia memiliki potensi untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan melalui laku spiritual yang mendalam. Meskipun dianggap kontroversial, konsep ini telah menjadi salah satu konsep kunci dalam tasawuf Jawa. Para sufi Jawa, seperti Sunan Kalijaga, menggunakan konsep Manunggaling Kawula Gusti untuk menjelaskan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Mereka mengajarkan bahwa manusia adalah cerminan dari Tuhan dan memiliki potensi untuk mencapai kesempurnaan melalui laku spiritual yang tekun. Konsep ini juga menjadi dasar bagi pengembangan berbagai macam aliran tasawuf di Jawa, seperti aliran Wujudiyah dan Martabat 7. Tidak hanya berpengaruh di kalangan sufi,
tetapi juga mendapatkan apresiasi dari para tokoh dan intelektual terkemuka seperti Rangga Warsita dan Hamka. Rangga Warsita, seorang pujangga keraton Surakarta yang terkenal, menyebut Syekh Siti Jenar sebagai salah satu tokoh yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang tasawuf. Hamka, seorang ulama dan penulis terkemuka Indonesia, juga memberikan apresiasi terhadap ajaran Syekh Siti Jenar. Ia melihat ajaran Manunggaling Kaula Gusti sebagai bentuk ekspresi yang mendalam dan relevan dengan konteks budaya Jawa. Hamka juga menekankan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar tidak bertentangan dengan ajaran Tauhid selama dipahami dengan benar. Ajaran Syekh Siti Jenar juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam kebudayaan Jawa. Konsep Manunggaling Kaula Gusti menjadi salah satu tema yang sering diangkat dalam kesenian Jawa seperti wayang kulit dan tembang Jawa. Ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar juga mempengaruhi etika dan moral masyarakat Jawa yang menekankan pada harmoni antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Meskipun memiliki pengaruh yang signifikan, ajaran Syekh Siti Jenar tetap menjadi kontroversi dan perdebatan di kalangan masyarakat hingga saat ini. Ada yang menganggap ajarannya sebagai bagian dari kekayaan intelektual Jawa yang perlu dilestarikan. Namun, ada pula yang menganggap ajarannya sesat dan berbahaya bagi akidah umat Islam. Kesimpulan ajaran Syekh Siti Jenar, meskipun kontroversial, telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan tasawuf dan kebudayaan Jawa. Konsep Manunggaling Kaula Gusti menjadi salah satu tema sentral dalam kajian tasawuf Jawa dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa. Apresiasi dari para tokoh dan intelektual terkemuka juga menunjukkan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar memiliki nilai yang tinggi dalam khazanah pemikiran Islam di Indonesia. Kisah Syekh Siti Jenar, seorang tokoh kontroversial yang hidup pada abad ke-16 di tanah Jawa, hingga saat ini masih menjadi perdebatan dan kontroversi. Ajaran-ajarannya yang dianggap nyeleneh, terutama konsep Manunggaling Kaula Gusti, membuatnya berhadapan dengan para wali dan ulama terkemuka pada masanya. Akibatnya, ia dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi di depan umum di alun-alun Demak. Setelah kematiannya, kisah Syekh Siti Jenar terus hidup dan berkembang di masyarakat. Namun, narasi yang berkembang seringkali bercampur antara fakta sejarah dan mitos atau legenda. Hal ini menyebabkan pemahaman yang berbeda-beda tentang sosok dan ajaran Syekh Siti Jenar. Ada yang menganggapnya sebagai seorang wali yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang tasawuf, namun ada pula yang menganggapnya sebagai tokoh sesat yang ajarannya berbahaya. Upaya pelurusan sejarah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang Syekh Siti Jenar. Mereka berusaha untuk memisahkan fakta sejarah dari mitos dan legenda yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber sejarah seperti naskah-naskah kuno, catatan kolonial dan tradisi lisan yang berkembang di masyarakat. Penelitian tentang Syekh Siti Jenar bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah minimnya sumber sejarah yang sebagian besar informasi tentang Syekh Siti Jenar berasal dari tradisi lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap ajaran Syekh Siti Jenar juga menjadi tantangan dalam penelitian sejarahnya. Ada yang mencoba untuk menafsirkan ajaran Syekh Siti Jenar dari sudut pandang tasawuf yang lebih modern dan liberal. Namun, ada pula yang mencoba untuk menafsirkan ajarannya dari sudut pandang yang lebih konservatif dan tradisional. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, penelitian tentang Syekh Siti Jenar terus dilakukan. Beberapa berhasil menemukan sumber-sumber sejarah baru yang memberikan informasi lebih jelas tentang kehidupan dan ajaran Syekh Siti Jenar. Misalnya, ada yang menemukan naskah-naskah kuno yang berisi ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar. Ada pula yang menemukan catatan kolonial yang memberikan informasi tentang aktivitas Syekh Siti Jenar pada masanya. Dari hasil penelitian tersebut, muncul berbagai interpretasi baru tentang Syekh Siti Jenar. Ada yang berpendapat bahwa Syekh Siti Jenar adalah seorang sufi yang progresif
dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang tasawuf. Ada pula yang berpendapat bahwa Syekh Siti Jenar adalah seorang tokoh yang radikal nih, dan ajarannya bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Kontroversi tentang Syekh Siti Jenar masih terus berlanjut hingga saat ini. Namun upaya pelurusan sejarah yang dilakukan oleh para sejarawan telah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sosok dan ajaran Syekh Siti Jenar. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang statis. Sejarah selalu terbuka untuk interpretasi baru seiring dengan perkembangan zaman dan penelitian. Syekh Siti Jenar, sosok kontroversial dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-16, meninggalkan warisan pemikiran yang kompleks dan hingga kini masih menjadi perdebatan serta kajian yang menarik. Ajarannya yang utama, yaitu konsep manunggaling kaula Gusti atau bersatunya manusia dengan Tuhan, terus diperbincangkan dan ditafsirkan dari berbagai sudut pandang. Kontroversi yang mengelilingi Syekh Siti Jenar tidak hanya berhenti pada masanya. Hingga hari ini, perdebatan mengenai ajarannya masih terus berlangsung. Sebagian orang menganggapnya sebagai tokoh sesat yang menyesatkan umat Islam, sementara yang lain melihatnya sebagai seorang sufi yang progresif nih dengan pemahaman mendalam tentang hakikat ketuhanan. Namun di tengah kontroversi tersebut, warisan pemikiran Syekh Siti Jenar tetap hidup dan berkembang. Konsep manunggaling kaula Gusti menjadi salah satu tema sentral dalam kajian tasawuf di Indonesia. Pemikiran-pemikirannya juga menginspirasi berbagai gerakan spiritual dan kebudayaan di Jawa. Dari kisah Syekh Siti Jenar adalah keberanian untuk berpikir kritis dan mempertahankan keyakinan, meskipun harus menghadapi risiko dan tantangan. Syekh Siti Jenar tidak takut untuk berbeda pendapat dengan para ulama terkemuka pada masanya. Ia juga tidak gentar menghadapi hukuman mati demi mempertahankan keyakinannya. Sikap kritis dan keberanian Syekh Siti Jenar ini patut menjadi contoh bagi kita semua. Ia mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu monopolia oleh kelompok tertentu. Setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menemukan kebenaran berdasarkan akal budi dan pengalaman spiritualnya masing-masing. Selain keberanian berpikir kritis, kisah Syekh Siti Jenar juga mengingatkan kita tentang hakikat kematian sebagai bagian dari kehidupan yang tidak terhindarkan. Kematian adalah sebuah misteri yang selalu menjadi perdebatan dan renungan manusia sepanjang sejarah. Syekh Siti Jenar, melalui kematiannya, mengajak kita untuk merenungkan makna kematian dan mempersiapkan diri menghadapinya dengan tenang dan berani. Syekh Siti Jenar tidak hanya terbatas pada konsepsi manunggaling kaula Gusti dan hakikat kematian. Pemikirannya juga menjadi inspirasi bagi para pencari kebenaran dan keadilan. Ia adalah simbol perlawanan terhadap dogma dan otoritas yang kaku. Ia juga merupakan contoh nyata dari seorang individu. Ajarannya tentang manunggaling kaula Gusti dan hakikat kematian masih menjadi bahan perdebatan dan kajian hingga saat ini. Namun satu hal yang pasti, kisah Syekh Siti Jenar mengajarkan tentang pentingnya keberanian untuk berpikir kritis dan mempertahankan keyakinan, meskipun harus menghadapi risiko dan tantangan. Ia juga mengingatkan tentang hakikat kematian sebagai bagian dari kehidupan yang tidak terhindarkan. Warisan pemikiran Syekh Siti Jenar akan terus hidup dan berkembang di kalangan masyarakat, menjadi inspirasi bagi para pencari kebenaran dan keadilan. Demikianlah pembahasan kita tentang Syekh Siti Jenar dan ajaran-ajarannya. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kitab Mawas Diri agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.